Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu semangat dalam pembelajaran ini. Ya, ketemu lagi di channel Bapak. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang manfaat bunyi. Ya, dalam slide yang pernah Bapak jelaskan itu sudah pernah ya. Kalau mungkin masih ingat ya, alhamdulillah. Kalau sudah lupa ya Bapak Bapak tunjukkan lagi ya. Nah, ini secara umum adalah manfaat ya, aplikasi getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa menghancurkan tumor atau batu ginjal. Yang kedua digunakan untuk ultrasonografi USG, digunakan dalam mempelajari bagian tubuh yang tidak boleh terkena sinar X yang berbahaya. Kemudian yang ketiga digunakan untuk mendeteksi serta komunikasi di bidang teknologi kelaitan. Kemudian yang keempat adalah memeriksa bagian dalam tubuh. Kemudian digunakan untuk membantu ya orang buta dengan menggunakan kacamata. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memeriksa kerusakan logam, dan yang terakhir adalah digunakan untuk membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Nah, dari sekian manfaat getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sini, nah kita akan bahas sesuai di buku cetak ya. Silahkan diambil buku cetaknya. Nah, di sini ya, sebisa mungkin kalau bisa ya ini sudah dicari ya, apa yang dimaksud dengan ultrasonografi, apa yang dimaksud dengan sonar, apa yang dimaksud dengan sonifikasi, dan seterusnya. Oke, yang pertama, nah, ini yang pertama adalah USG ya. Mungkin kalau yang mamanya kemarin hamil ya, ini diperiksakan ke dokter kandungan, kemudian pada waktu proses pemeriksaan ini digunakan USG ya, digunakan untuk melihat keadaan si didik seperti apa sih, yaitu bisa. USG merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 1 sampai 8 MHz. Digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh, bisa seperti pada tendon, otot, sendi, pembuluh darah, kemudian bayi yang berada dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Nah, nanti akan Bapak tampilkan bagaimana sih tampilan yang dihasilkan pada USG ini, tentunya pastinya dengan menggunakan piranti ya. Jadi proses pembentukan gambar ya, dengan menggunakan ultrasonografi itu melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah pemancaran gelombang, penerimaan gelombang pantul, dan interpretasi gelombang pantul. Pemancaran dan penerimaan gelombang pantul ini dilakukan oleh transducer ya, sementara untuk interpretasi gelombang pantul itu nanti ya diterjemahkan dalam bentuk foto atau citra ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, alat USG akan memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang yang disebut dengan transducer. Gelombang yang dipancarkan akan dipantulkan sebagian oleh jaringan tubuh dengan besar yang beragam, baik jangka waktu pantulan dan besar kecilnya gelombang yang dipantulkan. Kemudian gelombang yang dipantulkan oleh jaringan tubuh diterima oleh transducer. Selanjutnya, transducer mengubah gelombang yang diterima menjadi sinyal listrik. Kemudian, nah ini ya dihantarkan menuju ke komputer. Kemudian komputer dengan menggunakan proses coding ya akan memproses dan mengubah sinyal listrik menjadi gambar. Nah, gambarnya seperti apa sih Pak? Kalau mungkin ya ada yang mamanya lagi hamil, kemudian ada foto ronsennya, nah, itu ya. Nah ini ini jadi keingetan sama anak Bapak ini ya. Jadi ini merupakan transducernya. Biasanya nanti sebelum diperiksa itu pasien atau yang akan diperiksa itu akan dilumuri dengan cairan dulu. Tujuannya untuk memudahkan dalam proses perambatan maupun pemantulan bunyi. Ya. Kemudian, nah ini adalah
komputer yang digunakan dalam pemrosesan hasil USG. Sementara ini adalah citra atau foto yang dihasilkan oleh USG. Ini zaman bapak dulu, anak pertama ya. Jadi waktu hujannya bukan rintik-rintik lagi, derasnya luar biasa. Itu bapak sama istri sampai jam 8 ya, jam 8 malam nyampe di dokter kandungan. Kemudian pada waktu sampai itu ngantri ya, pulang itu jam setengah 10. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa ya, selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah ya. Ini adalah proses USG ya, ultrasonografi, digunakan untuk citra atau untuk menggambarkan ya bagian dalam dari tubuh kita. Kalau ini adalah dalam interpretasi bayi ya, bayi dalam kandungan. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, sonar atau sound navigation and ringing, digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Selain digunakan untuk mengetahui kedalaman mungkin lautan atau kedalaman danau dan seterusnya ya, bisa digunakan juga untuk mengetahui kedalaman gua ya. Jadi kalau misalnya guanya itu kan baru pertama ditemukan, kemudian kok kayaknya nggak ada henti-hentinya, nggak ada ujungnya, nah bisa digunakan sonar ya. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus sehingga mengenai sebuah penghalang. Jadi kalau misalnya ada kapal, kemudian di situ dia memancarkan transducer ya, itu kemudian mengenai dasar dari lautan, maka setelah mengenai dasar lautan, gelombang yang dipancarkan itu akan kembali ya, gelombang pantulnya akan kembali. Ketika gelombang bunyi mengenai penghalang, sebagian gelombang akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Kemudian untuk menentukan jarak atau kedalaman laut, bisa menggunakan rumus ini. S itu menunjukkan kedalaman laut, sementara V menunjukkan cepat rambat gelombang di dalam air laut. Kemudian T adalah waktu tiba ya, pulang pergi ya, dipancarkan kemudian dipantulkan dibagi 2. Ini untuk mengukur kedalaman laut atau kedalaman gua atau kedalaman danau. Kemudian ini untuk mengukur kedalaman laut diperlukan transducer dan detektor. Transducer akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Pantulan dari gelombang tersebut menimbulkan efek gema atau eko ya, bapak sendiri dong. Dan dipantulkan kembali ke kapal, kemudian ditangkap oleh detektor. Kemudian nah ini adalah prosesnya ya, proses pengukuran kedalaman laut. Jadi transducer akan memancarkan gelombang elektronik, gelombang ultrasonik, kemudian mengenai dasar laut. Dari sini gelombang ultrasonik akan dipantulkan, ditangkap oleh detektor. Sistem penerima pada kapal akan melakukan penghitungan mengenai jarak objek dengan menggunakan rumus yang telah dipelajari. S sama dengan V kali T dibagi 2. Selain untuk mengukur kedalaman laut, sonar juga digunakan nelayan modern untuk menentukan lokasi di mana ikan berada, kondisi ombak, dan kecepatan arus air laut. Ya, luar biasa ya. Jadi teknologi sekarang yang ada itu membuat kita benar-benar menjadi luar biasa ya. Apa yang ada di dalam laut, apa kekayaan yang ada di dalam laut, itu bisa kita deteksi ya. Makanya bapak berharap ya kalian belajar dengan giat, belajar dengan baik ya, kemudian buatlah sesuatu, ciptakan sesuatu, karena sains IPA itu selalu menciptakan perubahan ya. Dunia itu terang karena sains. Bukan Pak, dunia itu terang karena ada matahari. Iya, betul. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan adalah dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi antara 800 sampai 2000 kHz pada jaringan tubuh. Beberapa bentuk terapi elektrosonik, misalnya terapi fisik yang biasa digunakan untuk menangani kesleo pada ligamen, ya, terutama pada atlet-atlet ya. Kemudian kesleo pada otot,
tendonitis, inflamasi atau peradangan pada sendi, dan osteoartritis. Selain itu, tingginya energi gelombang elektrosonik juga dapat digunakan untuk memecah endapan batu pada penderita batu ginjal atau yang dikenal dengan istilah litotripsi. Nah, kalau ini Bapak sudah merasakan ya, orang tua Bapak ya. Kalau Bapak alhamdulillah proses pengeluaran batu ginjal itu normal. Normal Pak. Ya, caranya gimana Pak? Minum air putih yang banyak, minimal 1 hari ya 2 liter. Kemudian banyak aktivitas, jangan terlalu sering. Ya, jangan terlalu sering berada di kamar. Kemudian kita cek. Nah, ini adalah proses terapi untuk batu ginjal. Jadi biasanya ada di sini ya, di pelvis, renalis atau di rongga ginjal. Nah, oleh gelombang ultrasonik nanti akan diusahakan untuk dihancurkan. Jadi pada waktu batu ginjal itu sudah luruh, nanti akan keluar melalui saluran pengeluaran yang melalui uretra. Selain digunakan dalam terapi batu ginjal, gelombang ini juga digunakan untuk membersihkan gigi dan penanganan penyakit katarak. Dapat juga dimanfaatkan untuk mengantarkan obat tertentu secara efektif pada suatu organ yang terkena penyakit, misalnya mengantarkan obat kemoterapi terhadap sel-sel kanker dalam otak dan seterusnya. Ya, makanya dari sekarang Bapak berpesan ya, yang namanya batu ginjal itu sakitnya luar biasa. Pada waktu umur 30-an itu Bapak pertama kali merasakan adanya batu ginjal ya. Jadi prosesnya itu Bapak juga nggak tahu, tiba-tiba pada waktu kencing itu ada batu yang keluar. Sakit Pak? Enggak, alhamdulillah saat itu nggak sakit. Cuma pada waktu berikutnya ya pokoknya kurang lebih kalau sudah berumur 30 tahunan itu penyakit itu kayaknya pada datang ya. Jadi pernah dulu Bapak sampai ke salah satu rumah sakit di daerah Kalideres ya, itu sampai 6 biji yang Bapak keluarkan. Cuma dokternya kaget, loh kok sendirian Pak, nggak ada keluarga? Enggak ada. Ya begitulah akhirnya ya. Kemudian digunakan untuk pembersih ultrasonik. Kebetulan salah satu teman Bapak yang dari satu kuliah, nah itu kemarin mencoba menciptakan alat yang seperti ini ya. Jadi kalau kita manual itu kan biasanya misalnya untuk mencuci piring kita menggunakan sabun ini, sabun itu, menggunakan busa dan seterusnya. Kalau ini enggak ya, dia menggunakan pembersih ultrasonik ya. Caranya gimana? Pembersih ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara sekian ya 20 sampai 400 kHz dan cairan pembersih tertentu. Dapat juga menggunakan air biasa untuk membersihkan suatu benda. Benda yang biasa dibersihkan menggunakan alat pembersih adalah perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan alat elektronik tertentu. Pembersih ultrasonik akan menghasilkan gelembung-gelembung cairan pembersih yang terbentuk akibat adanya gelombang ultrasonik bertekanan tinggi. Pergerakan gelombang cairan menghasilkan gaya yang besar untuk melepaskan kotoran seperti debu, minyak, cat, bakteri, dan jamur yang melekat pada suatu benda. Gelembung cairan mampu masuk ke dalam lubang-lubang kecil yang sulit dibersihkan dengan cara biasa, sehingga untuk membersihkannya tidak perlu dilakukan pembongkaran. Ya, kita lihat untuk hasil penggunaan pembersih ultrasonik. Nah, ini adalah alatnya ya, di sebelah kiri alat pembersih ultrasonik, kemudian ini gelombang dan gelembung dalam pembersih ultrasonik, dan ini teng ya, ini sebelum dibersihkan dan ini sesudah dibersihkan. Luar biasa ya bersihnya ya. Pertanyaannya, apakah mungkin nanti digunakan untuk membersihkan piring, gelas, sendok, dan sejenisnya ya. Setahu Bapak, teman saya namanya Dwi Prasetyo itu sudah mulai ya uji coba yang ini ya, bisa digunakan untuk membersihkan piring, membersihkan gelas, dan lain-lain. Semoga aja berhasil. Jadi nanti pada waktu kalian mungkin udah gede ya, nah, jadi nggak perlu repot-repot harus ini harus itu, cukup nanti dimasukkan semuanya, tinggal pencet, nah, selesai, bersih ya. Serba instan. Dunia kalian itu paling enak ya. Makanya belajar yang benar, belajar yang giat, belajar yang rajin, jangan males-malesan ya. Buang jauh-jauh rasa males.
Yang berikutnya adalah sonifikasi. Apa itu sonifikasi? Merupakan proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan, bisa berupa larutan atau campuran, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Di dalam laboratorium, sonifikasi dilakukan dengan bantuan alat yang disebut dengan sonikator. Pada alat pembuatan kertas juga terdapat alat yang memancarkan gelombang ultrasonik pada serat selulosa, sehingga tersebar lebih merata dan menjadikan kertas lebih kuat. Ini adalah bentuk dari sonikator, ya. Sonifikasi dapat digunakan untuk produksi nanopartikel, ya, partikel dengan ukuran sangat-sangat kecil seperti nanoemulsi dan nanokristal. Sonifikasi dapat mempercepat ekstraksi atau pengambilan minyak dari dalam jaringan tumbuhan dan pemurnian minyak bumi. Pada aplikasi biologis, sonifikasi sering digunakan untuk merusak dan menonaktifkan material organik. Misalnya untuk merusak membran sel dan melepaskan isi seluruhnya atau dikenal dengan istilah sonoporasi. Ya, kan luar biasa ini. Jadi Bapak sih benar-benar berharap ya ke kelas 8 karena kalau tidak salah angkatan kalian nanti yang akan menghadapi yang namanya assessment, ya. Nah, asesmen itu seperti apa ya, nanti berpikir kritis ya, pastinya berpikir kritis, bukan cuma sekedar ngomong, bukan cuma sekedar memilih, itu bukan, tapi benar-benar berpikir tingkat tinggi ya, benar-benar harus belajar ya. Bapak pengen melihat kalian bisa lebih baik dan terus lebih baik, amin. Berikutnya pengujian ultrasonik. Ya, ini adalah alat uji ultrasonik. Sementara di sini adalah ada seseorang, ada teknisi yang menguji kebocoran pada pipa. Bisa berupa pipa, mungkin pipa untuk mengalirkan minyak ataupun pipa yang lain. Pengujian ultrasonik merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Gelombang yang digunakan memiliki frekuensi antara 0,1 sampai 15 MHz. Ya, sangat-sangat tinggi ya, sangat-sangat besar. Dengan menggunakan teknik pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dalam benda, kerusakan pada bagian dalam benda, ketebalan dan karakteristiknya dapat dideteksi. Misalnya kerusakan akibat korosi atau perkaratan pada logam. Kalau logam sudah kena air, kemudian kena udara, kena panas dan seterusnya, dia pasti akan mengalami perubahan kimia ya, ini terjadilah proses korosi. Oke, ada 6 ya, yaitu manfaat gelombang, getaran dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari manfaat yang sudah Bapak jabarkan ini, Bapak berharap kalian memiliki motivasi untuk belajar lebih baik lagi, ya, lebih semangat lagi. Dan pesan Bapak, buatlah orang tua kalian bangga, buatlah semua pengorbanan orang tua kalian itu menjadi berharga, menjadi sangat-sangat berharga. Ya, gunakan waktu kalian untuk mencari ilmu, berbakti kepada orang tua, dan jadilah yang terbaik. Oke anak-anak, demikian video untuk hari ini. Ya, kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.